Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News sore bersama saya Firda Ananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Nasib malang harus diterima Sinta Aulia Maulidia lantaran mengidap tumor di kakinya. Sinta Aulia, bocah berusia 10 tahun tersebut kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur akibat penyakit osteosarkoma atau kanker tulang yang dideritanya. Sebelumnya Sinta viral karena menyampaikan keinginannya kepada Kapolri untuk sembuh dari sakit dan cita-citanya menjadi polwan dalam sebuah video yang diunggahnya di media sosial. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Feby Adeliana yang siap untuk laporannya. Silakan laporan Anda, Feby. Halo, Firda. Ya, silakan. Sinta Aulia Maulidia, bocah berusia 10 tahun yang menderita tumor kaki kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Nah, dari hasil pemeriksaan tim dokter gabungan, Sinta diketahui menderita osteosarkoma atau kanker tulang, di mana penyakit ini menyebar secara cepat hanya dalam hitungan minggu dan bulan begitu. Nah, update terbaru yang kami dapatkan, konsultan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Ahmad Fauzi Kamal mengatakan bahwa tindakan amputasi terpaksa dilakukan karena memang kanker yang diderita Sinta sudah memburuk begitu. Nah, di mana ketika ditemui oleh awak media pada konferensi pers Senin tanggal 21 Februari kemarin, Ahmad Fauzi Kamal mengatakan bahwa tumor yang diderita Sinta sudah demikian besar dan sudah sampai kepada kulit dan kerusakan pada tumor yang sudah sedemikian masif begitu karena buruknya keadaan dan untuk mencegah kanker tersebut menjalar maka tindakan amputasi pun terpaksa dilakukan begitu, Firda. Nah, adapun mengutip pernyataan dari konsultan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Ahmad Fauzi Kamal, penyakit yang diderita Sinta ini merupakan keganasan atau kanker tulang yang memang paling banyak ditemukan pada kaum remaja begitu. Penyakit ini berbahaya karena hanya dalam hitungan minggu dan bulan saja dapat menggerogoti tubuh hingga mengakibatkan penderitanya kesakitan, anemia, hingga hilang nafsu makan begitu. Nah, sesuai rencana, nantinya tim dokter gabungan akan melakukan tindakan amputasi pada tungkai kaki kiri Sinta bila kadar HB-nya sudah mencapai 7, karena dengan harapan agar kondisi Sinta dapat sembuh kembali begitu. Nah, berdasarkan wawancara kami pada orang tua atau ayah dari Sinta, Mukhlisin memang mengatakan sejak dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, anaknya pada hari Sabtu lalu, tanggal 19 Februari, Sinta masih terus berjuang melawan kanker yang menggerogoti bagian kaki kirinya begitu. Ia mengatakan bahwa kondisi putrinya saat ini memang masih memburuk, tapi untuk kakinya, maksud saya memburuk untuk kakinya, namun untuk keadaan fisik Sinta sendiri sudah membaik. Nah, beliau bercerita bahwa penyakit yang dideritanya ini memang sudah terlihat sejak Sinta berusia 9 tahun begitu. Di mana awal mulanya pihak keluarga mengetahui penyakit yang dideritanya ini setelah Sinta atau sang putri terjatuh ketika bermain sepeda di sekitar rumahnya, yaitu di Desa Samaran, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah begitu, Tribuners. Nah, setelah terjatuh dari sepeda, suhu tubuh Sinta memang dikatakan sempat panas selama 7 hari dan kemudian muncul benjolan pada kaki kirinya, sehingga pihak keluarga pun kala itu membawa Sinta ke rumah sakit setempat. Setelah di ronsen, ayah Sinta kemudian membawanya ke rumah sakit di Solo untuk menjalani pengobatan. Namun ketika berada di rumah sakit wilayah Solo, Sinta hanya sempat 1 kali menjalani kemoterapi karena tidak kuat menahan rasa sakit sewaktu pengobatan dan juga jauhnya jarak rumah sakit ke rumah saat itu begitu. Namun memang sang ayah yang sehari-harinya berprofesi sebagai buruh menuturkan bahwa setelah berhenti menjalani kemoterapi tersebut, penyakit yang diderita Sinta memang semakin memburuk hingga kemudian mengganggu aktivitasnya begitu, Tribuners.
Nah, dapat saya sampaikan sebelumnya memang Sinta telah menyampaikan keinginannya kepada Kapolri untuk sembuh dari sakit dan juga cita-citanya yang ingin menjadi polwan melalui sebuah video viral yang diunggah di sosial media begitu. Nah, untuk memastikan kondisi Sinta ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga sudah menjenguk secara langsung Sinta Aulia untuk memberikan motivasi agar Sinta memiliki semangat lebih untuk kembali sembuh seperti sebelumnya begitu. Sigit bersama dengan istrinya Juliati Sigit Prabowo menjenguk Sinta Aulia di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 lalu dengan menggunakan pakaian dinas lengkap. Kapolri juga turut menyapa Sinta yang masih lemas di kasur begitu. Nah, Sigit pun menyampaikan bahwa memotivasi Sinta agar beliau semangat untuk sembuh. Dan juga Sigit turut menanyakan perawatan yang diberikan oleh rumah sakit kepada Sinta. Ia pun menekankan kepada kepala rumah sakit untuk memberikan pengobatan yang terbaik agar Sinta bisa cepat sembuh begitu, Tribuners. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Febi Adeliana, atas laporannya mengenai kondisi terkini dari anak Sinta Aulia. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Febi juga sudah menghimpun keterangan dari konsultan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Ahmad Fauzi Kamal. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi, kanker osteosarkom ini selain tumbuhnya cepat juga bisa merusak sampai pada perdarahan pada lokalnya atau seperti menghasilkan kerusakan yang nyata, bisa bentuknya seperti tumbang kol misalnya. Tapi singkat cerita pada ananda ini tumbuhnya sedemikian besar. Yang kedua, dampaknya adalah menyebabkan anemia yang sedemikian berat. Biasanya kalau yang kurang terlambat, sudah terlambat tapi tidak seterlambat ananda, maksud saya tuh KB itu paling 5 ya, tapi pada ananda ini luar biasa, KB-nya tuh di bawah 2, 1, sekian. Sehingga upaya yang dilakukan oleh tim rumah sakit dari Polri ini adalah memperbaiki keadaan umum, yaitu melakukan transfusi dan perbaikan keadaan lainnya. Tidak hanya HB, biasanya yang lain-lain juga variabel laboratorium juga akan turun, termasuk albumin. Dan gizinya memang sedemikian juga kurang, itu sudah lazim ditemukan. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif menyoroti banyaknya kasus kekerasan seksual yang proses hukumnya tidak sampai ke pengadilan. Ia memandang fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan yang harus diperhatikan. Edward mengatakan ada sebanyak 6.000 temuan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan. Dari ribuan kasus tersebut, kurang dari 300 kasus yang bisa diperkarakan hingga ke pengadilan. Dengan kata lain, hanya ada 5% saja dari kasus pelecehan seksual yang bisa diselesaikan di meja hijau. Oleh karenanya, Edward memandang penting hukum acara di dalam rancangan undang-undang atau RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS diatur sedetail mungkin. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari tribunnews.com, ada Ilham Rian Pratama yang akan melaporkannya langsung. Silakan Ilham, laporan Anda. Ya, Firda dan Tribuners. Jadi menurut pemaparan Wamenkumham dalam acara Jumpa Pers terkait kupas tuntas RUU TPKS dan RUU Perempuan Aset di Gedung Ditjen Imigrasi Kemenkumham Jakarta siang tadi, ada 6.000 kasus kekerasan seksual di Indonesia. Data itu didapat Wamenkumham berdasarkan laporan dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI. Hanya saja Wamenkumham tidak menyebutkan spesifik pada periode kapan ribuan kasus tersebut terjadi. Menurut Wamenkumham, dari 6.000 kasus kekerasan seksual di Indonesia, tidak sampai 300 yang diproses sampai ke pengadilan. Dengan demikian, terdapat sekitar 5.700 kasus kekerasan seksual yang tidak sampai diproses ke pengadilan. Untuk itu, Wamenkumham menilai ada yang salah dengan hukum acara di Indonesia. Maka dari itu, menurutnya, RUU TPKS adalah sebuah solusi. Wamenkumham menyampaikan RUU TPKS akan menitik beratkan pada hukum acara. Dia menegaskan hukum acara di dalam RUU TPKS tersusun secara detail dan komprehensif. Wamenkumham memaparkan satu saksi dengan alat bukti lainnya sudah cukup untuk memproses suatu kasus kekerasan seksual. Kemudian, keterangan korban ditambah alat bukti lainnya sudah cukup. Selanjutnya, keterangan korban yang merupakan seorang disabilitas memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lainnya.
Wamenkumham berharap RUU TPKS nantinya dapat mempermudah pengusutan suatu kasus kekerasan seksual. Namun, dia menggarisbawahi bahwa dalam penyelesaian kasus pidana kekerasan seksual tidak diperbolehkan mekanisme restoratif justice. Wamenkumham menyatakan demikian karena menurutnya mekanisme restoratif justice sendiri cukup rawan disalahgunakan dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Dia menyoroti kasus khususnya dalam sebuah kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku dengan finansial mapan. Sementara di sisi lain, korban kekerasan seksual diketahui berasal dari golongan yang tidak mampu. Menurut Wamenkumham, fenomena tersebut sudah sering terjadi di mana-mana. Demikian Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribunnews.com Ilham Rian Pratama atas laporan Anda mengenai RUU TPKS yang dilaporkan oleh yang diungkapkan oleh Wamen Hukum dan HAM Edward Omar Syarif. Tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif. Berikut liputannya untuk Anda. Bertabrakan dengan undang-undang lainnya, nggak akan. Karena ketika kita menyusun RUU TPKS ini, kita menyandingkan dengan berbagai aturan baik yang ada dalam rancangan maupun undang-undang existing. Yang ada dalam rancangan itu adalah RUU KUHP. Sedangkan yang existing itu ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada Undang-Undang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kita disandingkan sehingga tidak mungkin tumpang tindih. Bahkan ada satu lagi, Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, ya, undang-undang ini dia lebih menitikberatkan pada hukum acara. Mengapa dia lebih menitikberatkan pada hukum acara, saudara-saudara? Anda bisa bayangkan ya, laporan Komnas Perempuan, laporan Komnas HAM, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, itu ada sekitar 6.000 kasus kekerasan. Nur Hayati Kaur Keuangan atau Bendahara Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi bersama Kuwe Citemu Supriyadi. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Hutamrid mengatakan berdasarkan aturan perundang-undangan, setiap pelapor harus dilindungi dan dirahasiakan identitasnya. Ia mengatakan dirinya tak mengetahui apakah jaksa peneliti mengetahui atau tidak bahwa Nur Hayati merupakan pelapor dalam kasus Supriyadi ini. Hutamri mengatakan hal tersebut merupakan ranah dan kewenangan penyidik dan identitas pelapor juga harus dirahasiakan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Baihaqi di sana. Silakan laporan Anda, Imam. Ya, terima kasih. Kasus viralnya kasus Nur Hayati yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran desa tahun 2018, 2019, dan 2020 diawali dari laporan dari BPD Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon kepada unit Tipikor Satreskrim Polres Cirebon Kota. Dari laporan tersebut kemudian petugas atau penyidik dari Satreskrim Polres Cirebon Kota mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, termasuk salah satunya adalah Nur Hayati yang melaporkan dugaan tindak korupsi kepada Ketua BPD Desa Citemu, yakni Lukmanul Hakim. Kemudian dari situ penyelidikan telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun sejak 2019, dan pada awal Desember 2021 Nur Hayati ditetapkan sebagai tersangka karena dari hasil penyidikan diketahui Nur Hayati telah menyetorkan uang anggaran desa yang seharusnya diserahkan kepada KUR atau kasih pelaksana kegiatan di Desa Citemu, justru disetorkan kepada Supriyadi selaku Kuwu Desa Citemu. Sehingga perbuatannya dianggap telah melanggar pasal 66 Permendagri, sehingga petugas menetapkan Nur Hayati sebagai tersangka karena telah membantu memperkaya Supriyadi. Penetapan tersangka tersebut diawali
dari berkas perkara Supriyadi yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Kemudian jaksa peneliti yang meneliti berkas tersebut menyatakan berkas tidak lengkap atau P19 dan memberikan catatan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan lebih mendalam terhadap saksi Nur Hayati. Dari situ kemudian petugas mendapati adanya tindakan pelanggaran hukum dan melawan hukum yang dilakukan oleh Nur Hayati sehingga Nur Hayati ditetapkan sebagai tersangka. Kajari Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa jaksa peneliti hanya memberikan petunjuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Nur Hayati. Tidak ada intervensi sedikit pun dari jaksa peneliti kepada penyidik untuk menetapkan Nur Hayati sebagai tersangka. Saat ini kasusnya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut dan Nur Hayati sendiri belum dilakukan penahanan karena saat ini masih sakit sehingga masih dirawat dan belum bisa beraktivitas seperti biasanya. Namun dari Kapolres Cirebon Kota sendiri sudah memastikan bahwa penetapan tersangka terhadap Nur Hayati sudah sesuai SOP dan prosedur yang berlaku. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Ahmad Imam Baihaqi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Imam juga sudah menghimpun keterangan dari Kajari Kabupaten Cirebon, Hutamrin. Berikut liputannya untuk Anda. Perkara ini berasal dari penyidik Polres Cirebon Kota, di mana pada awalnya yang dikirimkan adalah perkara bersama Supriyadi dengan jabatan selaku berkas Supriyadi kita teliti, kemudian kita memberikan petunjuk di P18 P19 di mana dalam perkara Supriyadi diduga melakukan tindak pidana korupsi di dana desa pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Selain daripada penunjuk antara penyidik dan jaksa peneliti melakukan ekspos bersama, di mana kesimpulan dalam ekspos bersama tersebut antara lain adalah agar di dalam poin 2.2 disebutkan bahwa agar penyidik melakukan pendalaman terhadap saksi Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, Kawal Keuangan Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dengan video ini, saya ingin mengungkapkan kekecewaan saya terhadap aparat penegak hukum, di mana dalam mentersangkakan saya yang pribadi yang tidak mengerti akan hukum itu merasa janggal. Karena saya sendiri sebagai pelapor, saya yang memberikan keterangan, saya yang memberikan informasi kepada penyidik selama hampir proses 2 tahun penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh kubu Supriyadi Desa Citemu. Di ujung akhir tahun 2021, Ratusan pengemudi truk menggelar aksi penolakan kebijakan pemerintah terkait overdimension of overloading atau ODOL. Aksi protes tersebut dilakukan di depan kantor Dinas Perhubungan atau Dishub Jateng. Pendemo berkumpul di depan kantor Dishub Jateng sekira pukul 9 pagi. Aksi tersebut sempat membuat kemacetan, pasalnya berbagai jenis truk terparkir di bahu jalan Siliwangi Kerapiak di kedua arah jalan. Masa demo pengemudi truk tersebut bawa beberapa tuntutan. Tuntutan yang utama yakni meminta pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang SIR-ODOL. Informasi lebih lengkapnya mengenai bagaimana pelaksanaan dari demonstrasi tersebut, kami saat ini sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jateng, ada Rezanda Akbar di sana. Silakan laporan Anda, Reza. Iya, terima kasih Firda dan para tribuner. Masa demo pengemudi truk tersebut membawa beberapa tuntutan. Tuntutan yang utama yaitu terkait
pemerintah agar merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalanan pada poin zero odol. Mereka menilai kebijakan itu tidak berpihak kepada para pengemudi truk. Menurut mereka, pengemudi dipaksa untuk membawa muatan yang tidak sesuai dengan biaya operasional. Untuk itu, mereka berdemo dan beraudiensi agar aspirasinya bisa disampaikan oleh Ditlantas Polda Jateng maupun di Sub Jawa Tengah agar nantinya bisa diteruskan ke Kementerian Perhubungan dan Mabes Polri. Untuk saat ini, para pendemo meminta agar kebijakan itu bisa ditunda terlebih dahulu dan meminta untuk ada revisi yang lebih berpihak bagi para pengemudi truk. Ketua Asosiasi Pengemudi Independen atau yang biasa disingkat API, Suroso, mengatakan bahwa adanya undang-undang tersebut dinilai sangat merugikan bagi sopir. Apabila tidak dituntuti, ia mengancam bahwa seluruh pengemudi truk di Indonesia akan berhenti. Menurutnya dengan adanya denda yang mahal dan pidana kurungan membuat sopir takut untuk bekerja. Selain itu, ia meminta agar para pengemudi truk mendapat standarisasi upah yang layak. Ia juga mengklaim bahwa sopir truk adalah pemutar roda ekonomi jalur darat. Untuk itu, ia meminta pemerintah agar lebih memperhatikan nasib pengemudi truk. Menurutnya, pengemudi truk di jalan sudah merasa tertindas, apalagi adanya operasi zero odol tersebut menyebabkan pengemudi truk lebih tertindas. Usai adanya audiensi, Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryo Nugroho dan Kepala Dinas Perhubungan Jateng Henggar Budi Anggoro menyampaikan beberapa poin dari hasil audiensi, yaitu akan membantu menyampaikan aspirasi dari pengemudi ke Dirjen Perhubungan RI. Sambil menunggu kebijakan dari Dirjen Pusat di Subprovinsi Jateng tidak akan melakukan penindakan odol. Namun operasi tetap dilaksanakan tetapi sifatnya hanya sosialisasi. Usai menyampaikan poin-poin itu, pukul 12:10 waktu Indonesia Barat, aksi unjuk rasa dari API selesai dan peserta aksi membubarkan diri. Sekian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Rezanda Akbar atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Reza juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro. Berikut liputannya untuk Anda. Tapi sifatnya bukan penindakan. Yang kita laksanakan adalah nanti kita gunakan untuk momen sosialisasi kepada para pelaku usaha angkutan, dalam hal ini angkutan barang. Jadi harapannya nanti itu kita melakukan sosialisasi terkait dengan overloading dan overdimensi. Namun demikian bukan berarti kita melegalkan kepada semua kendaraan yang melakukan overloading, tetapi kita lakukan pemahaman, penjelasan kepada sopir sehingga kedepannya jangan sampai itu terulang lagi. Karena ini juga kendaraan yang overloading, overdimensi ini di samping membahayakan pada dia sendiri, juga akan membahayakan pada pengguna jalan yang lain. Apalagi misalnya di suatu ketika dia mengalami remblong dan sebagainya, maka orang lain yang akan menjadikan korban. Ini yang sering terjadi. Jadi kondisinya seperti itu. Apalagi? Tetap kita laksanakan sampai dengan nanti kebijakan dari pemerintah pusat diambil. Seperti itu. Jadi untuk di Jawa Tengah kan sebenarnya sejak tanggal 1 Februari kemarin sudah dilakukan penindakan. Totalnya dari penindakan ada 3.800-an pelanggaran. Tetapi untuk mulai ini nanti akan kita segera lakukan sosialisasi. Saya kira itu. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapolsek Samboja AKP Adiama Baruna Pratama menerangkan awal mula terungkapnya kasus penemuan jasad gadis 14 tahun berinisial AM di RT 11 Kelurahan Amburawang Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Senin 21 Februari. Orang tua korban bernama Nohan mulanya mendatangi Mapolsek Samboja pada Minggu 20 Februari untuk melaporkan anaknya yang hilang. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung melakukan upaya pencarian. Pencarian berakhir di sebuah kebun pisang yang mana korban ditemukan tertimbun dalam lumpur yang berisi air keruh dan selanjutnya digali oleh warga kemudian dievakuasi. Untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi hingga kronologi hilangnya korban ini, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Kaltim, ada Aris Joni yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Aris. Terima kasih, Firda. Pada hari Senin kemarin ditemukan sosok jasad seorang gadis 14 tahun di Kelurahan Amburawang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di mana gadis tersebut merupakan warga setempat yang dibunuh oleh seorang pria yang merupakan tangganya juga, yakni Sarip Arman. Motif pembunuhannya ini sang pelaku memiliki dendam terhadap orang tua korban. Pasalnya pelaku tersebut punya dendam lama karena pelaku menitipkan burung kepada ayah korban dengan status jaminan. Jadi pelaku meminjam uang 120.000 kepada ayah korban, kemudian menitipkan pesan bahwa ketika nanti ada uang bakal dikembalikan oleh pelaku, dan berpesan bahwa ayah korban jangan sampai menjual burung tersebut. Namun akhirnya dijual oleh ayah korban sehingga pelaku marah dan memiliki dendam yang berujung pada pelampiasan terhadap anak daripada ayah korban tersebut. Nah, untuk proses pelaku membunuh korban itu termasuk sadis ya, karena di mana pelaku memukul kepala korban menggunakan balok ulin sebanyak 2 kali sampai korban terkapar tidak berdaya. Bahkan pengakuan pelaku sendiri pada saat itu dinyatakannya dia sudah meninggal. Kemudian korban diseret ke sebuah parit yang ada tidak jauh dari tempat kejadian. Kemudian tidak hanya itu, setelah diseret menuju parit, sarung korban sendiri melorot sehingga bagian sensitif daripada korban itu terbuka dan terlihat. Dari situ muncullah nafsu daripada pelaku sehingga jasad korban sendiri diperkosa oleh pelaku. Tak puas dengan kelakuan bejat tersebut, pelaku kemudian menimbun atau mengubur korban di sebuah gubangan bekas sumur yang mana berisikan lumpur-lumpur. Jadi korban ditanam di situ, ditenggelamkan di situ bersama bongkahan-bongkahan batu dan semen. Itu berawal pembunuhan itu berawal dari ayah korban atau orang tua korban yang melapor ke pihak kepolisian bahwa mereka kehilangan anak pada hari Minggu 2 hari yang lalu. Nah, setelah mendapat laporan, Polsek Jajaran melakukan pencarian. Akhirnya Senin ditemukan jasad
korban. Dan lucunya lagi, pada saat proses pencarian, pelaku sendiri ikut serta berpura-pura mencari korban bersama warga. Namun kecurigaan muncul saat pelaku melakukan pencarian tepat di tempat dia menenggelamkan korban itu. Jadi yang warga lain mencari di sekitar lain, dia hanya berdiri di atas itu saja, sehingga warga curiga terhadap tingkah laku pelaku pada saat proses pencarian. Alhasil pengakuan pelaku sendiri, dia berdiri di atas itu untuk menginjak-injak kepala korban agar tenggelam, sehingga ketahuan oleh warga karena kepala korban sempat muncul sehingga ditenggelamkan lagi oleh si pelaku. Seperti itu. Kemudian tak hanya itu, pada saat proses evakuasi dan pelaku diamankan, pelaku sempat diamuk massa karena kesal dengan tingkah laku daripada si pelaku. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim Maris Joni atas laporan Anda mengenai penemuan jasad gadis berusia 14 tahun yang ternyata dihabisi nyawanya oleh rekan dari ayahnya. Selamat bertugas kembali, dan tadi Tribuners, rekan kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolsek Samboja, AKP Adiyama Baruna Pratama, dan juga pengakuan dari pelaku yakni Sarip Arman 37 tahun. Berikut liputannya untuk Anda. Karena dendam sama bapaknya, cuma salah sasaran, larinya ke anaknya. Dendam apa? Dendam lama, masalah burung. Burungnya kenapa? Burung galak, anakan. Saya kasihkan ke bapaknya supaya jangan dijual, saya minta uang 120. Nanti kalau ada uang saya ganti. Dia bilang anunya bapaknya itu enggak bapak saya jual, saya sendiri. Ya saya pegang omongannya itulah. Ternyata dijual, jadi saya ributin itu. Kapan itu dijual? Sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu? Kurang lebih, ya gitu. Perkara itu hari Minggu pada tanggal 20 Februari tahun 2022. Tepatnya sekira pukul 08.30, TKP di RT 09, Kelurahan Amborawang Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk korbannya inisial AM, perempuan, kelahiran dari Bangkalan, 10 Mei tahun 2007, kalau tidak salah umurnya sekitar 14, hampir 15 tahun di tahun 2022 ini. Jadi kebangsaannya Madura, agama Islam, pekerjaannya sebagai guru mengaji di suatu anak-anak sekolah. Untuk tersangkanya yaitu inisial SA, laki-laki, umur 38 tahun, tempat tanggal lahirnya di Balikpapan, jenis kelamin laki-laki, suku bangsa Banjar, agama Islam, pekerjaan adalah wira swasta, pendidikan terakhir pada tanggal 20 hari Minggu 20 Februari sekira pukul 08, kalau tidak salah Minggu 20 Februari sekira pukul 08, kalau tidak salah kesaksian orang tua korban itu menitipkan uang 50.000, sebesar 50.000 rupiah untuk digunakan untuk membeli telur di warung yang dekat rumah. Ketika itu juga tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP di Sagulung, Batam, akhirnya ditangkap oleh Polsek Sekupang. Korban yang masih duduk di bangku SMP, sebut saja bernama Mawar, 15 tahun, kini melahirkan seorang bayi. Ironisnya, berdasarkan pengakuan pelaku yang mengenal korban yang hanya lewat media sosial hingga bertukar kontak kemudian pergi berkencan.
Selama mereka berpacaran, pelaku mengaku telah melakukan hubungan badan sebanyak 5 kali dengan korban. Namun setelah kejadian tersebut, pelaku hilang kontak hingga korban melahirkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Beres Lumban Tobing di sana. Silakan laporan Anda, Beres. Oke, terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribuners. Jadi insiden kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur itu sempat viral memang di Kota Batam lantaran korban yang masih ataupun yang baru saja beranjak usia 15 tahun melahirkan begitu, sehingga peristiwa ini sempat menggegerkan warga perumahan bahkan warga kecamatan begitu. Nah, kendati demikian korban ataupun keluarga korban, orang tua pun melaporkan kejadian ini ke Polsek Kupang begitu. Nah, jadi setelah laporan tersebut kepolisian dari sektor Kupang pun melakukan penyelidikan begitu. Nah, sehingga perburuan akhirnya tersangka pun ditangkap di sebuah juga bersama dengan seorang wanita begitu. Nah, jadi tersangka akhirnya diamankan, dibawa ke Polsek untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Nah, berdasarkan keterangan dari tersangka begitu. Nah, jadi mereka memulai perkenalan dengan sebut saja Mawar, anak di bawah umur, lewat media sosial. Nah, mereka mulai tukar kontak hingga akhirnya kencan. Ironisnya, tersangka bersama korban begitu, sedikitnya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sedikitnya sudah 5 kali begitu. Nah, pada saat hubungan badan, mereka bahkan tidak menggunakan alat pengaman seperti itu. Jadi setelah melakukan hubungan tersebut sedikitnya sudah 5 kali. Nah, kedua pelaku dan korban pun akhirnya lost kontak begitu. Jadi pas proses hilang komunikasi, si korban pun hamil begitu hingga akhirnya melahirkan seorang bayi pria dengan lahir secara prematur begitu. Akhirnya tak ada jalan tengah mediasi dan lain sebagainya. Akhirnya tersangka pun saat ini masih menjalani pemeriksaan dan akan segera dilimpahkan ke pengadilan begitu. Ya, mungkin demikian. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Beres Lumban Tobing atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Beres juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolsek Sekupang, Kompol Yuda Suryawardana. Berikut liputannya untuk Anda. 19 dan 21. Berarti total 5 kali melakukan hubungan badan? Iya, Pak. Saat itu tahu kalau memang korban masih bawah umur atau anak pelajar? Tahu, Pak. Karena kamu juga masih di bawah umur kan? Apa? Media sosial. Media sosial. Saya tidak tahu dia hamil. Si pelaku ini nggak tahu kalau korbannya hamil. Sempat cekcok, Nenek Darsih 60 tahun warga di Blok Ciharang RT 4 RW 5 Dusun Bantar Dawa, Desa Ciparakan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, ditemukan meninggal dunia oleh putrinya. Putrinya diketahui bernama Tarwi Winarsih 40 tahun menemukan ibunya Darsih sudah meninggal dunia di kebun yang tidak jauh dari rumahnya pada Rabu 9 Februari siang lalu. Sebelumnya Darsih tinggal berdua dengan suaminya bernama Tajo, 52 tahun, dan letak rumahnya berdekatan dengan rumah salah satu putrinya. 1 hari sebelum meninggal, Darsih dan suaminya Tajo cekcok karena waktu ada saudara yang hajatan. Darsih memberikan uang di dalam amplop dengan menggunakan uang mainan Rp20.000 sebanyak 2 lembar. Informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Jabar ada Patna yang akan melaporkannya. Silakan Patna, laporan Anda. Oke, Firda, selamat sore. Tribuners, selamat sore. Awalnya untuk kasus dugaan mengenai kematian yang tak wajar yang menimpa Nenek Darsih, itu bermula dari Nenek Darsih sebelum cekcok itu kondangan ke salah satu hajat di wilayah setempat dengan tak sadar menggunakan uang
mainan yang senilai 20.000 yang berjumlah 2 lembar. Kemudian setelah hari berikutnya, pada pagi hari menjelang siang, keluarga Ibu Darsi atau almarhum Ibu Darsi itu menerima titipan amplop yang diberikan oleh Ibu Darsi kepada yang kondangan. Kemudian selanjutnya dia buka ternyata benar dan terjadilah cekcok. Suami yang bernama Tajo memarahi Ibu Darsi. Nah, setelah cekcok pada sore hari, dia masih berada di rumah putrinya yang bernama Tarwi dan beraktivitas seperti biasa. Namun setelah menjelang pagi, Ibu Darsi tidak kelihatan oleh sang putrinya, dan putrinya juga sempat curiga karena waktu itu di sekitar sekitar wilayah tersebut ada salah satu yang sedang melaksanakan kegiatan lingkungan, namun Ibu Darsi tetap tidak ada, dan kecurigaan muncul hingga sempat sampai siang hari mencari dan ditemukan sudah meninggal dunia. Nah, saat ditemukan meninggal dunia, si putrinya yang bernama Tarwi sempat menanyakan kepada Bapak Tajo, namun Bapak Tajo menghiraukan dan langsung pergi dari kediaman rumahnya tanpa ingin membantu mencari si Ibu Darwi. Kemudian setelah ditemukan Ibu Darwi pada sore harinya, itu pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022, dilangsungkan pemakaman oleh warga setempat karena saat itu belum ada kecurigaan yang pasti dari semua keluarga yang ada di wilayah tersebut atau yang dekat dengan keluarga Ibu Darsi. Nah, setelah ada pemakaman, kemudian Ibu Darsi keluarganya itu berembuk dengan sanak saudaranya dan melaporkan kejadian tersebut yang dugaan meninggal dengan tak wajar kepada pihak kepolisian. Selang 1 minggu sesudah kejadian, kemudian keluarga Ibu Darsi atau putrinya didampingi suami dan beberapa saudaranya melapor ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian pun melakukan BAP atau olah TKP di lokasi dan mengumpulkan bukti-bukti. Karena pada saat kematian Ibu Darsi, beberapa jumlah pakaian seperti selendang dan pakaian-pakaian lengkap Ibu Darsi berhamburan di lokasi kebun yang tidak jauh dari rumahnya. Dan sampai saat ini informasi yang diterima Tribun Jabar, pihak kepolisian masih melakukan pengumpulan bukti-bukti dan sudah dilimpahkan ke Polres Pangandaran yang baru. Kemudian untuk tindak lanjutnya pihak Reskrim Polsek Pangandaran dan Polres yang ada di Pangandaran berkoordinasi dengan tim Inapis, dan menurut keterangan dari Kanit Reskrim Kalipucang, saat ini masih menunggu petunjuk dari pimpinannya. Seperti itu, Pira. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Patna, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pihak kepolisian akhirnya berhasil mengungkap identitas mayat laki-laki yang ditemukan di bawah jembatan penyeberangan di depan Mall Kawasan Pasar, Kota Jambi pada Senin 21 Februari. Kasih Humas Polresta Jambi AKP Herawati Siregar mengatakan korban berusia 57 tahun, warga Dendang, Tanjung Jabung Timur. Hera mengatakan hasil identifikasi tim Inafis Polresta Jambi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan laporan Anda, Aryo.
Baik, terima kasih Firda. Selamat sore, Tribuners. Memang kita informasikan kembali, Firda, kemarin tepat hari Senin, warga Kota Jambi dihebohkan dengan penemuan sosok mayat laki-laki tepat di depan pusat perbelanjaan atau mall. Posisi mayat terbaring di bawah jembatan penyeberangan, Firda, yang dimana ini memang menjadi pusat perhatian pengendara yang melintas. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh juru parkir yang berada di lokasi, di mana itu sekira pukul 13, kalau lebih tepatnya pukul 15 maksudnya, Firda. Awalnya ditemukan duduk santai, kemudian beberapa menit setelah diperhatikan, korban kemudian terjatuh dan terbaring. Dapat dipastikan tukang parkir kemudian mendekat dan melihat bahwasanya memang korban sudah tidak bernyawa. Untuk identitas sendiri merupakan warga Dendang, Tanjung Jabung Timur, bernama Muslim, Firda. Dan beliau informasinya merupakan karyawan swasta. Saat itu petugas dari Polsek Jambi, Polsek Pasar maksudnya langsung melakukan olah TKP bersama tim dari Inafis Satreskrim Polresta Jambi, sehingga diketahui bahwasanya tidak ada bekas luka atau bekas tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Dan keterangan dari pihak keluarga juga, Firda, diketahui bahwasanya Muslim ini yang berusia parubaya ini merupakan atau mengidap suatu penyakit, namun mereka tidak menyebut pasti secara rinci penyakit yang diidap oleh korban, sehingga memang dapat dipastikan korban meninggal karena sakit dan tidak ada tanda kekerasan. Dan juga keterangan dari Kasih Humas Polresta Jambi, AKP Herawati Siregar, bahwasanya pihak korban atau pihak keluarga korban juga bersedia untuk tidak dilakukan otopsi dan langsung dikebumikan dan dibawa ke rumah duka yang berada di kawasan Muaro Jambi. Begitu, Firda. Ya, sudah dipastikan berarti korban ini meninggal bukan karena kekerasan, namun karena penyakit yang dideritanya. Baik, terima kasih. Rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Aryo Tondang, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Ini di Live Update kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jalan utama di Desa Adolang 2, tepatnya di depan Masjid Muhajirin, Dusun Panawar, Tamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terancam putus Senin 21 Februari. Hal ini disebabkan aliran sungai yang ada di sisi jalan mengikis tanah bagian samping dan bawah jalan. Kepala Desa Adolang 2 Burhanuddin mengatakan derasnya aliran sungai yang mengikis tanah karena curah hujan yang cukup tinggi di wilayah ini beberapa hari terakhir. Ia mengatakan sebelumnya memang sudah terkikis, namun pada 12 Februari menjadi yang terparah.
Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar. Ada Mas Din yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan laporan Anda, Mas Din. Baik, Firda dan Tribuners, dapat saya informasikan terkait dengan kondisi jalan Desa Adolang 2, Kecamatan Pambuang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat terancam putus mengingat kondisi atau curah hujan yang kebelakangan ini terbilang tinggi sehingga membuat aliran sungai atau debit air yang mengalir di sungai yang persis di sisi jalan tersebut terus mengikis pinggiran jalan sehingga kemudian hampir seluruhnya membuat jalan yang merupakan akses utama dari Desa Adolang 2 dan Desa Adolang sendiri ini terancam putus. Adapun kondisi jalan sendiri, Tribuners, dari keterangan Kepala Desa Desa Adolang 2 yaitu Burhanuddin mengatakan panjang dari jalan yang rawan longsor ini sekitar 20 meter dan di mana di sisi jalan sendiri ini merupakan sungai yang sebelumnya memang merupakan sungai utama di desa tersebut. Jadi ketika terjadi hujan maka aliran air sungai akan kembali deras dan terus membuat terus mengikis jalan utama yang ada di Desa Adolang 2. Dan Kepala Desa sendiri atau pihak pemerintah desa telah melaporkan kondisi jalan tersebut ke pemerintah Kabupaten Majene. Dalam hal ini Dinas PU dan telah direspon dan juga telah meninjau langsung lokasi beberapa hari sebelumnya. Dan rencananya akan dilakukan pengerjaan dengan terlebih dahulu melihat kondisi khususnya dari sungai itu sendiri, mengingat dari keterangan pihak PU sendiri mengatakan bahwa kondisi jalan sepenuhnya belum mengalami kerusakan, namun yang perlu diantisipasi adalah dari bagaimana agar aliran sungai tersebut bisa diminimalisir untuk tidak mengikis jalan tersebut, sehingga rencananya akan dibuat talut dan juga diberikan semacam penghalang air sungai agar tidak langsung mengarah ke pinggiran jalan. Dan adapun yang dikhawatirkan oleh warga, mengingat jalan ini merupakan jalan utama akses keluar masuk dari desa, sehingga dikhawatirkan jika tidak ada penanganan secepatnya maka akan terus berdampak dan terputus mengakibatkan sekitar 3.000 warga yang ada di Desa Adolang 2 dan Desa Adolang sendiri terancam terisolir. Seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sulbar, Mas Din atas laporannya. Dan tadi Tribuners, Mas Din juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Desa Adolang 2 bernama Burhanuddin. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, memang benar kondisi jalan kami, ya, dua desa ini hampir putus akibat daripada air sungai yang sangat deras disebabkan ya air hujan ya beberapa hari ini yang tidak berhenti, sekitar mungkin ya 30 meter ya. 30 meter. Ya betul, ya, kurang lebih 3.000 warga dari dua desa, Adolang 2 dengan Desa Adolang. Iya, kami sudah langsung begitu kejadian, kami langsung laporkan melalui handphone, ya, baik fotonya maupun video langsung kejadian air yang merusak daripada pinggir sungai dan jalan. Ya, kami sudah lakukan itu, kami himbau kepada seluruh pengguna jalan. Bahkan kemarin pada saat kejadian kami langsung pasang patok dengan tali rapia, ya, sebagai penanda bahwa pinggir jalan ini tidak bisa dilewati. Ya, harapan kami, alhamdulillah pemerintah kabupaten juga langsung merespon begitu kami laporkan. Ya, harapan kami adalah bisa secepatnya ini dilakukan pembangunan talut atau tanggul daripada penahan air ketika hujan deras. Kasih, Pak. Cuaca ekstrim melanda Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah beberapa hari terakhir. Angin kencang yang menerjang Kota Luwuk dan sekitarnya mengakibatkan pohon tumbang di mana-mana. Bahkan ada yang sampai menimpa rumah warga, sepeda motor, dan warung kopi. Untuk mengetahui update informasi terkini bagaimana kondisi di Luwuk saat ini, kami sudah tersambung
dengan jurnalis dari Tribun Palu, ada Asnawi Zikri yang akan melaporkannya. Silakan Asnawi, laporan Anda. Ya, baik Tribuners, perlu dilaporkan bahwa memang cuaca ekstrim melanda Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada hari Sabtu hingga Minggu dan Senin dini hari ya. Nah, dari cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai angin kencang itu mengakibatkan sejumlah rumah warga tertimpa pohon, kemudian sepeda motor maupun warung kopi yang ada di pusat Kota Luwu. Nah, bukan hanya itu saja, pohon tumbang juga menimpa atau menutupi sejumlah badan jalan ya di Kota Luwu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, untuk update hari ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama polisi dan Satpol PP hari ini turun ke lokasi untuk membersihkan batang-batang pohon yang tumbang, kemudian sekaligus mendata kerugian yang dialami oleh warga akibat tertimpanya pohon tumbang tersebut. Nah, berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Luwu Banggai, yaitu Ali Mustafa, dia menjelaskan bahwa penyebab cuaca ekstrim di Kabupaten Banggai ini itu terjadi akibat peningkatan aktivitas dinamika atmosfer ya, seperti aktifnya Madden-Julian Oscillation atau MJO. Kemudian ada juga gelombang atmosfer, yaitu gelombang Kelvin maupun gelombang Rossby ekuatorial yang cukup aktif di beberapa wilayah. Sehingga ada juga ditambah lagi skala lokal ya, skala lokal, sehingga mobilitas udara naik hingga mengakibatkan pertumbuhan awan, hujan, dan angin kencang. Nah, atas fenomena ini, BMKG Luwu kemudian menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Banggai agar ketika terjadi hujan lebat dan disertai angin kencang, maka menghindari pohon-pohon tinggi ya yang rentan tumbang. Kemudian selanjutnya adalah menghindari daerah-daerah rawan longsor ya, seperti misalnya BMKG mendeteksi bahwa daerah longsor itu terjadi di wilayah Desa Salodik, Kecamatan Luwu Utara. Nah, selanjutnya untuk maritim sendiri, BMKG juga menghimbau kepada nelayan-nelayan kecil ya agar memang memonitoring atau mengupdate info cuaca yang ada di BMKG, karena akibat fenomena ini sehingga gelombang laut cukup tinggi ya, sehingga itu sangat mengancam keselamatan para nelayan. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Palu, Pak Asnawi, atas laporan Anda mengenai update terkini bagaimana di kondisi di Luwu. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Cuaca ekstrim berupa gelombang tinggi dan angin kencang merobohkan sejumlah rumah milik warga di Klademak 2 Pantai Distrik Sorong Manoy, Kota Sorong, Papua Barat. Dirpolerut Polda Papua Barat, Kombes Pol Budi Utomo mengatakan, sebelumnya pihaknya telah mendapatkan informasi dari BMKG terkait cuaca ekstrim di wilayah Sorong Raya. Gelombang tinggi menyapu rumah warga sebanyak 11 unit hingga roboh. Sementara pihaknya saat ini sudah mengimbau agar masyarakat di wilayah Sorong Raya agar tidak melaksanakan aktivitas di laut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari Raharusun yang akan melaporkannya langsung dari Sorong, Papua. Silakan laporan Anda, Safwan. Ya, selamat malam Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa terkait dengan cuaca ekstrim, baik gelombang tinggi dan juga angin kencang yang merobohkan sekitar kurang lebih puluhan rumah yang ada di Klademak 2 Pantai. Berdasarkan data yang kami peroleh dari BPBD Kota Sorong sendiri, hingga saat ini kurang lebih 190-an jiwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut telah mengungsi ke tenda pengungsian dan juga sejumlah rumah warga yang ada di Klademak Pantai, dan para warga tersebut sebelumnya ada yang mengaku bahwa kejadian tersebut memang di luar dugaan mereka sendiri, karena sejak malam mereka masih berteduh di rumah mereka dan
sekitar pagi kurang lebih pukul 6 waktu Indonesia Timur, mereka mulai mendapat informasi bahwa akan ada gelombang tinggi, sehingga mereka langsung melakukan upaya evakuasi, baik evakuasi dari barang-barang mereka dan juga evakuasi diri mereka sendiri ke tempat yang lebih aman. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari lapangan, kurang lebih belasan anak-anak, baik bayi dan juga anak-anak yang masih di bawah umur 1 tahun telah mengungsi, begitu Firda. Baik, terima kasih atas laporannya Pak Safwan Asari Rarusun dari Sorong, Papua Barat. Dan tadi Tribuners, Safwan juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala BPBD Kota Sorong bernama Herlin Sasabone. Berikut liputannya untuk Anda. Jam itu 48 km per jam, dan dari angin kencang ini terdapat laporan kerusakan, sementara kerusakan bangunan itu ada 30 berapa rumah tadi ya? Ada 194 jiwa terdampak. Jadi sementara 11 rumah yang dilaporkan di sini, dan di distrik Sorong Kepulauan itu ada 5 rumah. Sementara itu data. Kan tempat evakuasi. Kita sementara siapkan tempat evakuasi di lapangan bekerjasama dengan TNI Polri, menyiapkan tempat tenda-tenda evakuasi untuk sementara menampung keluarga-keluarga yang terdampak, dan kemudian juga sebagai tempat untuk nanti kita bisa distribusi bantuan. Terjadi 3 kecelakaan laut di Maluku pada Senin 21 Februari. Seorang nelayan hilang saat melaut di perairan Rohomoni, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Nelayan tersebut diketahui bernama Haji Guru Sangaji, 42 tahun, dirinya pergi melaut pada Minggu 20 Februari. Kemudian selain nelayan hilang, longboat berpenumpang 6 orang dilaporkan tenggelam di perairan Kepulauan Aru pada Senin 21 Februari pagi. Menurut Basarnas Ambon, 5 orang diantaranya ditemukan selamat dan korban lainnya hingga kini belum ditemukan. Kecelakaan yang ketiga yakni speedboat tujuan Banda Eli yang berlayar dari Pelabuhan Wadek tenggelam di perairan Tanjung Bidang, Maluku Tenggara. 5 penumpang dilaporkan meninggal di lokasi kejadian pada Senin 21 Februari siang. Informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, ada Alvin Risanto yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan laporan Anda, Alvin. Oke, terima kasih Firda. Baik, diketahui pada hari Minggu kemarin, hari Senin kemarin, seorang nelayan di Pulau Haruku, tepatnya di Desa Rohmoni, di mana Haji Guru Sangaji 40 tahun pergi melaut pada Minggu malam, namun pada Senin pagi tidak kunjung kembali, dan keluarga melakukan pencarian namun nihil, dan pada siangnya baru keluarga melakukan pemberitahuan kepada pihak Basarnas Ambon untuk segera mencari korban. Dan hingga saat hari ini, pencarian hari kedua, korban hingga saat ini belum ditemukan oleh pihak Basarnas hingga saat ini. Dan laut di Maluku saat ini juga terjadi gelombang tinggi antara 2-3 meter, dan masyarakat atau warga yang hendak menyeberang diberikan himbauan kepada pihak Basarnas untuk saat ini tidak boleh lagi ada lagi melakukan penyeberangan untuk kapal-kapal longboat yang kecil. Dan tidak hanya gitu, kejadian kemarin juga berpapasan, ada 2 kejadian pada pagi Senin pagi tanggal 21 kemarin, di mana di desa di Kabupaten Kepulauan Aru terjadi longboat yang berpenumpang 6 orang mengalami dihantam ombak dan mengalami tenggelam di perairan Laur Sirsir di Kepulauan Aru. Dan dari 6 orang penumpang, 5 dinyatakan selamat ditemukan oleh Basarnas, dan 1 sampai saat ini masih hilang, dan proses pencarian masih terus dilakukan hingga hari kedua ini. Dan saat ini juga pihak Basarnas sudah menutup untuk proses pencarian hari kedua, dan besok lagi akan dilakukan pencarian kepada
korban yang masih dinyatakan hilang. Dan untuk speedboat tujuan ada lagi speedboat tujuan dari Banda Eli di Kepulauan di Maluku Tenggara, yakni Kota Tual, bahwa ada penumpang sekitar 25 orang mengalami speedboat mengalami dihantamnya tinggi ombak di sana, mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan 19 orang lagi dinyatakan selamat. Dan setelah diverifikasi kembali pada Senin malam, ternyata korban bertambah 1, yakni 6 orang, di mana 1 diantaranya adalah anak bayi berusia 8 bulan. Dan hingga saat ini proses pencarian untuk di longboat di Maluku Tenggara Kota Tual sudah proses pencarian sudah ditutup. Namun untuk di 2 lokasi, yakni Kepulauan Arus hingga di Kabupaten Maluku Tengah di Desa Romoni masih terus dilakukan pencarian korban dari kedua tersebut. Untuk saat ini bisa dilaporkan cuaca di Kota Ambon mengalami hujan besar dan ombak juga cukup tinggi antara 2-3 meter. BMKG dan juga Basarnas sudah melakukan larangan untuk kapal-kapal kecil untuk tidak berlayar di Laut Maluku untuk saat ini. Untuk kapal besar masih bisa diizinkan karena ombak belum mencapai 7 atau 8 meter, baru 2 hingga 4 meter. Begitu rekan Firda. Ya. Adanya 3 kecelakaan yang terjadi dalam 1 hari di Maluku membuat pihak-pihak di sana mengimbau masyarakat agar tidak berlayar, tidak melaut dulu dengan perahu kecil untuk saat ini karena ombak saat ini masih tinggi. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Alvin Risanto, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Alvin juga sudah menghimpun keterangan dari Kasih Aus Basarnas Ambon, Andri Aswan. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, kami melaporkan perkembangan operasi SAR terhadap 1 longboat yang mengalami tenggelam terbalik di sekitar perairan Tanjung Burang, Kabupaten Maluku Tenggara, bahwa hari ini kami mendapat informasi bahwa longboat tersebut mengalami tenggelam dengan jumlah POB yang belum diketahui. Namun berdasarkan informasi hasil koordinasi bahwa 5 orang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan sudah dievakuasi. POB yang lainnya belum ditemukan, masih dalam proses pencarian. Namun sampai dengan hari ini tim SAR yang terdiri dari Basarnas Tual, kemudian Polair dan Bakamla serta dengan keluarga korban yang terlibat dengan menggunakan KN SAR Barata milik Basarnas Ambon melakukan pencarian dengan hasil masih nihil di hari pertama dan akan dilanjutkan dengan hari kedua besok harinya. Cuaca hari ini di Maluku Tenggara tinggi gelombang 3 sampai dengan 4 meter. Mudah-mudahan besok cuaca baik, proses pencarian bisa berjalan dengan baik dan segera ditemukan korban. Demikian yang perlu kami laporkan. Tribuner, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sudongombo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil,
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Perkembangan COVID-19 di Kabupaten Muara Enim mulai menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa hari terakhir. Tercatat jumlah warga yang terpapar COVID-19 per 19 Februari sudah mencapai 284 orang, sehingga 17 dari 22 kecamatan di Kabupaten Muara Enim saat ini naik ke zona kuning. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Muara Enim melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, Andrian Arifanardi, mengatakan dari data Satgas COVID-19 Kabupaten Muara Enim, jumlah warga positif COVID-19 meningkat pesat sejak Jumat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Ardani Zuhri yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan laporan Anda, Ardani. Baik, rekan Firda, baik saya laporkan bahwa sejak Jumat 19 Februari 2022, tren peningkatan COVID di Muara Enim terus meningkat. Menurut tim Satgas Kabupaten Muara Enim melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Muara Enim, Adrian Arifanardi, bahwa sebanyak 96 orang yang terpapar COVID tersebut. Dari 96 orang itu berada di 18 kecamatan dari 22 kecamatan di Muara Enim. 17 kecamatan tersebut sebelumnya masuk zona hijau saat ini bergeser ke zona kuning sehingga menyisakan 5 kecamatan lagi yang masih zona hijau, yaitu Kecamatan Semendo Darat Tengah, SDT, Panang Enim, Sungai Rotan, Muara Blida, dan Klekar. Saat ini pasien sebagian ada yang dirawat di Rumah Sakit Muara Enim dan Rumah Sakit BAM Bukit Asam Medikal. Sebagian juga ada yang dirawat di mandiri, secara mandiri di rumah masing-masing. Yang untuk dirawat di rumah sakit, mereka itu rata-rata yang harus diberikan perawatan intensif karena termasuk sudah agak parah itu. Menurut Kepala Dinas Kesehatan, PLT Kepala Dinas Kesehatan, Slamet Oku Asmana, bahwa peningkatan COVID Muara Enim ini terjadi mulai minggu ke-6 pada tahun 2002, Februari. Di mana pada minggu ke-5 sebanyak 9 kasus, minggu ke-6 84 kasus, dan terus meningkat sampai minggu ke-7 sebanyak 210 kasus. Baru agak menurun pada minggu ke-8
sehingga total yang sudah saat ini yang terpapar ada 92 kasus. Untuk perawatan pasien COVID di Kabupaten Muara Enim, pihak Pemkab Muara Enim menyiapkan 5 buah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Rabain Muara Enim, Rumah Sakit Bukit Asam Medika, BAM, dan 3 rumah sakit daerah tipe D, yaitu Rumah Sakit Semendo, Rumah Sakit Gelombang, dan Rumah Sakit Ubay. Saat ini ada 42 kasus yang dirawat di rumah sakit dan 330 yang dirawat secara mandiri. Untuk total tempat tidur yang disiapkan saat ini sebanyak 96 buah dan sudah terisi sekitar 29% yang tersebar di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Rabain dan Rumah Sakit BAM. Di Rumah Sakit Rabain Muara Enim sendiri ada 65 tempat tidur dan sudah terisi 25 tempat tidur. Untuk antisipasi tersebut, penyebaran COVID, saat ini Dinas Kesehatan secara rutin melakukan upaya 3T atau tindakan melakukan tes COVID-19 testing, penelusuran kontak erat, tracking, dan tindak lanjut berupa perawatan pasien COVID, treatment. Dan saat ini juga tim Pemkab Muara Enim Satgas bekerja sama dengan tim Satgas PTBA bersama dengan PT PAMA. Karena COVID ini banyak ditemukan di perusahaan-perusahaan. Karena mereka ini kebanyakan melakukan perjalanan dari luar daerah, terutama yang statusnya merah, level 3. Dan saat kembali, mereka ini kebanyakan terpapar COVID-19. Jadi itulah, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Pos Ardani Suri atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Ardani juga sudah mengirim keterangan dari PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Selamat aku Asmana. Berikut liputannya untuk Anda. Berdasarkan hasil tracing, hasil tracing, banyak kejadian kasus ini adalah mereka adalah pelaku perjalanan yang dari luar. Ini dari daerah yang statusnya merah atau level 3 yang terjadi. Tuh. Untuk saat ini kita level Muara Enim level berapa? Kalau untuk saat ini berdasarkan Inmendagri kita masih dalam level 1. Akan tetapi setiap harinya terjadi karena peningkatan kita sudah masuk ke level 2 untuk dilihat status yang dari Kementerian Kesehatan. Ya, Satgas. Di sana ini naik level 2 gitu? Ya, masuk ke level 2. Tapi belum secara resmi. Tapi berdasarkan data kita sebenarnya sudah masuk ke level 2. Level 2 ya. Setelah SDN Utama 1 melakukan pembelajaran daring dan lockdown, kini giliran SDN 018 Kelurahan Karangrejo ikut menutup pembelajaran tatap muka atau PTM. Mulai Senin 21 Februari, kegiatan pembelajaran yang sebelumnya tatap muka semua dialihkan ke pembelajaran daring sampai tanggal 7 Maret 2022. Bahkan sekolah tidak bisa lagi menerima tamu yang akan berkunjung ke sekolah tersebut. Nama pegawai yang ada di SDN 018 menempelkan papan pengumuman dan diberlakukan mulai hari ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Andi Pausiah yang akan melaporkannya. Silakan laporan Anda, Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat sore Tribuner. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, saya sampaikan memang benar mulai Senin tanggal 21 Februari 2022 kemarin sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 mendatang, SDN 018 mengadakan pembelajaran tatap muka dan semua dialihkan dalam kegiatan pembelajaran online atau daring. Ini pasca SDN 018 Kelurahan Karangrejo menerima hasil swab tes PCR bahwa siswa dan gurunya dinyatakan positif COVID, terpapar COVID-19. Sebelumnya juga di SD lainnya, yakni SDN Utama 1 yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, juga melakukan pengalihan pembelajaran kembali ke daring setelah siswanya terpapar COVID-19. Adapun pantauan Tribun Kaltara.com sendiri pada kemarin
petugas sekolah tampak menempelkan stiker yang bertuliskan pengumuman bahwa pembelajaran online dialihkan ke pembelajaran tatap muka dialihkan ke pembelajaran online. Dan sekolah pun diliburkan selama 2 minggu. Selain itu juga sekolah belum bisa menerima tamu. Sampai benar-benar kondisi sekolah dinyatakan steril. Dikatakan Tugina, Kepala SDN 018 Kelurahan Karangrejo, memang hasil swab tes PCR yang diterima pihaknya diterima pada tanggal 18 Sabtu kemarin, dan diumumkan bahwa total ada 15 orang warga SDN 018, yakni di mana 7 terdiri dari guru dan 8 orang siswa. Semuanya terpapar positif COVID-19 sehingga semuanya harus menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dikatakan Tugina, jika nanti sampai tanggal 7 Maret dari 15 orang ini masih belum menunjukkan angka negatif COVID-19, harus kembali melanjutkan isolasi mandiri sampai benar-benar sembuh total dan pembelajaran dilakukan secara daring. Selanjutnya, dalam hal ini, adapun penemuan kasus ini sebenarnya berawal dari kegiatan surveillance yang dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Dinkes Tarakan melalui puskesmas masing-masing wilayah, baik yang ada di Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Timur, Tarakan Tengah, dan Tarakan Utara. Dan kegiatan surveillance sudah dimulai sejak 15 Februari kemarin dan baru hasilnya keluar pada tanggal 18 Februari khusus untuk yang ada di SDN 018. Dan sampai hari ini dikatakan Tugina, berdasarkan laporan diterima pihaknya dari orang tua dan guru, belum ada dari mereka di 15 orang ini yang mengalami gejala sampai berat. Mereka hanya mengalami gejala ringan atau ada juga yang OTG. Kemudian dikatakan Tugina, hal ini dikarenakan memang guru dan siswanya sudah rata-rata sudah melakukan vaksinasi. Bahkan ada yang sampai tembus di vaksinasi suntikan ketiga atau booster. Adapun dikatakan oleh Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti, memang sejak beberapa pekan terakhir di Februari ini, angka kasus mengalami peningkatan cukup tajam. Data hari ini, pada tanggal 22 Februari hari ini, Selasa, angka kasus konfirmasi positif COVID-19 sendiri mencapai di angka 530 orang, dan penambahannya itu untuk kasus positif aktif, dan untuk yang penambahan khusus hari ini saja sudah mencapai 123 orang. Hal ini dikarenakan memang awalnya berasal dari klaster perjalanan yang pada akhirnya berkembang menjadi kontak erat, sehingga itu pun juga ditemukan dari beberapa hasil surveillance yang dilakukan oleh pihak Satgas Penanganan COVID-19. Dan hasilnya adapun dalam hal ini itulah salah satunya, yakni SDN 018 yang ditemukan 15 warganya terpapar. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Andi Mausiah atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Andi juga sudah menghimpun keterangan dari Tugina, Kepala SDN 018 Karangrejo. Berikut liputannya untuk Anda. 7 guru itu sudah dirumahkan, ya kan? Istirahat sampai tanggal 7 nanti, jika dinyatakan negatif itu boleh mengajar ulang, tapi kalau masih positif kan tetap dirumahkan kembali. Jadi semua pembelajaran melalui daring. Siswa 8, guru 7. Itu. Jadi untuk sementara ini pembelajaran daring semua sampai tanggal 7. Dilihat lagi sih kondisinya apa sudah negatif. Apabila dari 7 guru itu diswab kembali sudah negatif, berarti bisa melaksanakan kegiatan seperti semula. Gitu. 69 itu terdiri dari guru dari siswa dan guru. Mungkin itu baru itu aja sih dilakukan, memang survei mulai tanggal 15 itu dari puskesmas itu. Belum ditemukan positif awalnya. Semua karena surveillance ya, karena surveillance itu bahwa menunjukkan 15 orang positif si mandiri. Karena dia juga sudah vaksin 2 kali kan? Ada yang 3 kali malam.
Pembagian bantuan sosial tunai yang berlangsung di kantor pos Jalan Maijen Sungkono, Kota Kediri, mengakibatkan kerumunan ribuan keluarga penerima manfaat atau KPM Selasa 22 Februari hari ini. Hal ini bertentangan dengan upaya Kota Kediri yang tengah gencar mengkampanyekan patuh protokol kesehatan. Dan saat ini pun Kota Kediri juga sudah masuk PPKM level 3 karena terjadi lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron. Informasi lebih lengkapnya mengenai bagaimana suasana di sana saat ini, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Mataraman, ada Didi Mashudi di sana. Silakan, laporan Anda, Didi. Terima kasih rekan Firda. Jadi hari ini ada pembagian bantuan sosial tunai yang berlangsung di kantor pos Kota Kediri. Namun di luar dugaan, bantuan pembagian ini berlangsung mengakibatkan kerumunan ribuan warga penerima manfaat dari bantuan itu. Karena masyarakat yang sebenarnya sudah dijadwal datangnya ke kantor pos ini, ternyata masyarakat datangnya bersamaan. Jadi pagi-pagi mereka yang dijadwal siang maupun yang dijadwal sore ternyata datangnya pagi. Sehingga terjadi penumpukan di kantor pos yang jumlahnya mencapai ribuan. Karena pada hari ini di kantor pos itu dibagikan 4.000 masyarakat penerimaan manfaat dari bantuan tunai ini. Bantuan tunai ini sebenarnya sebelumnya merupakan bantuan pangan non tunai yang dibagikan untuk masyarakat berupa bahan pangan dan beras termasuk lauk pauk dan sayuran. Namun untuk tahun ini bantuan pangan non tunai ini dikonversi menjadi bantuan tunai sebesar 200.000 per bulan. Dan ini dibagikan langsung 3 bulan, sehingga masing-masing keluarga penerima manfaat ini hari ini menerima 600.000. Nah, berdasarkan penjelasan dari Kepala Kantor Pos, sebenarnya sudah mengantisipasi terjadinya lonjakan ini dengan menjadwal ribuan penerima manfaat ini datangnya ke kantor pos secara bergiliran, sesuai jadwal. Namun, di luar dugaan, masyarakat ternyata datang bersamaan pada jam yang sama. Jadi pada pagi tadi mulai terjadi kerumunan itu mulai jam 9 sampai sampai siang hari. Ini terjadi kerumunan yang sangat banyak sekali sehingga sangat berdesak-desakan yang sangat tidak memperhatikan protokol kesehatan. Padahal selama ini Kota Kediri tengah berkampanye untuk mematuhi protokol kesehatan karena saat ini Kota Kediri berstatus PPKM level 3. Ya, sehingga kalau ada acara kerumunan ini dilakukan pembatasan sebesar 50% saja dari kapasitas. Nah, suasana ini yang tampaknya di luar kendali dari pihak panitia. Sehingga sulit sekali untuk membubarkan atau mengatur karena kondisi kantor pos sendiri yang tidak terlalu luas, sementara ada ribuan masyarakat yang datang. Nah, ini yang akan diatur kemudian dalam pembagian selanjutnya. Dari penjelasan Kepala Kantor Pos Kota Kediri, di Kediri ini ada sekitar 68.000 keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan tunai pada periode ini. Khusus untuk Kota Kediri yang dibagikan hari ini ada 11.000 masyarakat yang mendapatkan bantuan uang tunai ini untuk membeli bahan pangan dan lauk-lauk penambah gizi selama pandemi COVID. Salah satu penerima, Bapak Zazuli, menyampaikan bahwa sudah datang sejak pagi hari untuk mengantre, namun di luar dugaan dia harus tertahan karena jadwalnya memang siang hari, sehingga Bapak ini harus berkerumun dengan ribuan masyarakat di depan kantor pos. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih atas laporannya Didi Mashudi dari Tribun Mataraman. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Didik juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Kantor Pos Kota Kediri, Kusnadi, dan juga seorang warga penerima bantuan sosial tunai bernama Jazuli. Berikut liputannya untuk Anda.
Dulu disebutnya dengan BPNT atau bantuan pangan non tunai yang dikonversi menjadi tunai. Tunai sekarang ya. Jumlahnya ada berapa Pak semuanya? Jumlahnya kabupaten kota itu ada 68.620. Yang ini untuk kota. Kota itu dibayarkan 2 hari. Yang hari ini khusus untuk Mojoroto di kantor pos Kediri. Sedangkan untuk pesantren itu ada di 2 lokasi di Kelurahan Kosaren sama Kelurahan Becet hari ini juga. Untuk kota 3 kecamatan itu ada 11.000 ya. Oke, Mojoroto 4.000, pesantren 4.000 dan kota 3.000. Hari ini yang dibayarkan 8.000. 8.000 ya. 8.000. Bansos bantuan pangan saya belas niku. Nggih. Nggih. Niki digawe anu Mas, digawe 3 bulan. Nggih. 3 bulan dikumpulne 100 ben ikut aten 600. Pemerintah memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis level di Jawa dan Bali mulai Selasa 22 Februari hingga Senin 28 Februari. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2022, Kota Madiun masuk dalam PPKM level 4. Wali Kota Madiun, Maidi, mengatakan masuknya Kota Madiun ke level 4 disebabkan karena tingginya bed occupancy rate atau BOR di Kota Madiun. Informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Sofyan Chandra di sana. Silakan Chandra, laporan Anda. Ya, Firda, saya Sofyan Arif Chandra melaporkan dari Kota Madiun. Hari ini tanggal 22 Februari sampai Senin 28 Februari nanti, pemerintah Kota Madiun harus melaksanakan PPKM level 4. Hal ini berdasarkan Inmendagri nomor 12 tahun 2022. Tadi saya sempat berbincang juga dengan Bapak Wali Kota Madiun, Bapak Maidi, salah satu yang menyebabkan masuknya Kota Madiun ke level 4 karena tingginya BOR atau tingkat keterisian di rumah sakit. Dari 8 rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Madiun, saat ini BOR-nya sedang tinggi, termasuk rumah sakit milik Pemprov, yaitu Rumah Sakit Sudono. Sebenarnya Wali Kota Madiun tidak mempermasalahkan dengan masuknya masyarakat atau masuknya pasien lain dari sekitar Kota Madiun ke 8 rumah sakit rujukan di Kota Madiun ini. Namun yang ditakutkan Bapak Maidi adalah aturan-aturan yang mengikuti PPKM level 4 ini yang dikhawatirkan akan mematikan roda perekonomian di Kota Madiun. Selain BOR yang tinggi, tadi Bapak Maidi juga menyampaikan kasus COVID-19 ini yang naik bukan hanya di Kota Madiun, tapi juga di daerah lain, Firda. Nah, banyak juga warga Kota Madiun yang saat ini berada di luar Kota Madiun yang terpapar COVID-19, dan jika ada warga Kota Madiun yang terpapar di luar daerah pun, ini kasusnya akan tercatat sebagai kasus di Kota Madiun. Ini cukup menyulitkan juga sebagai langkah surveillance karena terpaparnya di luar Kota Madiun, namun dicatatnya ini di Kota Madiun, Firda. Hal lain, Bapak Maidi enggan terburu-buru untuk mengambil kebijakan, terutama untuk melakukan pengetatan. Hari ini Bapak Maidi akan melakukan analisa dan mencari jalan tengah bagaimana untuk menekan COVID-19 di Kota Madiun, sembari tidak mematikan perekonomian di Kota Madiun, Firda. Karena ditakutkan kalau PPKM level 4 ini diterapkan 100%, tidak boleh, maksudnya pada pukul jam 6 ke atas ini kota akan ditutup dan masyarakat tidak boleh berlalu lalang, dan ini otomatis akan mematikan perekonomian Kota Madiun yang merupakan kota jasa, Firda. Bapak Maidi tadi juga menyampaikan bahwa vaksinasi di Kota Madiun ini sebenarnya sudah tinggi sekali, Firda. Untuk dosis 1 sudah mencapai angka 116,17%, lalu dosis 2 sudah 105,42%, sedangkan dosis 3 atau booster sudah 14,6%. Nah, Bapak Maidi tadi mengunjungi salah satu gerai yang ada di Taman Sumberwangi, Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Dia membagikan minyak goreng kepada para masyarakat yang mau untuk divaksin. Harapannya ini masyarakat akan berbondong-bondong untuk melakukan vaksinasi karena mendapatkan minyak goreng tersebut. Seperti diketahui saat ini minyak goreng juga masih
langka dan harganya juga masih tinggi di Kota Madiun. Untuk update tambahan kasus sendiri, per 21 Februari kemarin ada 543 kasus aktif di Kota Madiun, dan pada hari yang sama ada 100 pasien juga yang sembuh, Firda. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim, Sofyan Chandra, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Sofyan Chandra juga sudah menghimpun keterangan dari Wali Kota Madiun, Pak Maidi. Berikut liputannya untuk Anda. Begini, ada beberapa lansia sama masyarakat, walaupun kita sudah 100% ke atas, semuanya saja yang vaksin di Kota Madiun hari ini, karena saya punya beberapa minyak, ini saya kasih minyak gratis semua. Artinya sehingga rame, berbondong-bondong. Silakan, tidak apa-apa. Jadi maksud saya, COVID naik, saya kasih masker, yang belum vaksin segera saya rangsang dia cepat vaksin. Nah, karena dia kalau tidak punya minyak hari ini, ya sudah kasih minyak. Insya Allah dengan kondisi itu masyarakat akan seperti gini. Level 4-nya Kota Madiun itu kan, Madiun ada 8 rumah sakit. 8 rumah sakit ini isinya bukan orang Kota Madiun, isinya sekitarnya Madiun yang sakit kena Omikron dibawa ke Madiun, sehingga berumah sakit tinggi. Nah, berumah sakit tinggi ini banyak yang sakit ke sini. Tapi untuk bor saya yang ada di rumah sakit Jogaten, rumah sakit Lapang, ini tidak begitu banyak. Hari ini ada 15, yang 8 luar. Artinya kalau ini level 4, tapi orang Madiun sendiri ini sedang saya analisa jumlahnya berapa sih orang Madiun yang kena. Apakah kalau dihitung orang Madiun kota ini sudah kena itu enggak? Nah, kalau kena bor ya jelas wong. Saya karsidenan nih banyak yang kesini. Berarti karena faktor adanya rumah sakit di Kota Madiun. Salah satu faktornya itu bor rumah sakit kita naik. Tapi bor naik itu bukan orang Madiun kota saja, tapi semuanya enggak apa-apa. Ya semuanya kita rawat. Ini masih ada kajian saya. Ada kajian itu orang kota itu sebenarnya seperti apa kondisinya. Maka hari ini saya keliling, kasih susu, kasih minyak, kasih minum, kasih masker, kasih vitamin. Saya keliling terus. Nah, warga antigen kita cek coba, kita sampel terus. Tapi ternyata yang orang Madiun itu hanya 15, yang 8 aja luar. Tribuners, selesai jadi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Bus dan truk Fuso terlibat kecelakaan di Jalan Raya Telanakan, Desa Berantatinggi, Kecamatan Telanakan, Pamekasan pada Senin 21 Februari. Dua mobil ini terlibat kecelakaan adu tabrak depan belakang. Kanit Laka Lantas Polres Pamekasan Ibda Bambang Budianto menjelaskan kecelakaan tersebut terjadi akibat kurang hati-hatinya sopir bus yang melaju dari arah barat dan hendak ke timur Jalan Raya Telanakan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura. Ada Kuswanto Ferdian yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan Kuswanto, laporan Anda. Baik, Tribuners yang ada di seluruh Indonesia, semuanya selamat petang. Perkenalkan, saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com. Saya akan melaporkan tentang peristiwa kecelakaan yang terjadi kemarin pada sekitar pukul 4:30 pagi, tepatnya di Jalan Raya Telanakan. Kecelakaan itu melibatkan dua kendaraan, yaitu bus dan truk Fuso. Saat itu, bus yang melaju dari arah barat Jalan Raya Telanakan, seorang sopir tidak berhati-hati dan menabrak truk Fuso yang ada di depannya. Setiba di pintu masuk pintu gerbang Kabupaten Pamekasan, bus yang mengangkut 4 penumpang itu menabrak truk Fuso yang mengangkut puluhan semen, tepatnya di pintu masuk pintu gerbang Jalan Raya Telanakan, yaitu bertepatan dengan pintu masuk Kabupaten Pamekasan. Dilaporkan saat kejadian 3 orang mengalami luka-luka dan 1 orang meninggal dunia. Bus Gunung Harta ini semula ingin jurusan ke Sumeneb dan akan berhenti di terminal Tonggo Sukowati, Kabupaten Pamekasan. Saat terjadi kecelakaan, puluhan sek semen yang diangkat oleh truk Fuso tersebut berserakan di jalanan dan sempat terjadi kemacetan arus lalu lintas, baik yang mengarah dari sebelah timur Jalan Raya Telanakan dan baik yang mengarah dari Jalan Raya Telanakan dari sisi barat. Kemarin juga Kanit dari Laka Lantas Polres Pamekasan langsung turun ke lokasi untuk mengamankan 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Dan saat ini kondisi lalu lintas di Jalan Raya Telanakan sudah kondusif dan sudah bisa dilewati oleh kendaraan. Namun masih ada sisa ceceran semen yang diangkut dari truk Fuso kemarin. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura, Kuswanto Ferdian, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah mobil Avanza warna putih ditimpa pohon kelapa saat melintasi Jalan Manado Tondano Desa Koka, Kabupaten Minahasa pada Senin 21 Februari. Kejadian tersebut mengakibatkan seorang pengemudi mobil dalam kondisi kritis. Berdasarkan keterangan warga, bahwa pohon tersebut tumbang akibat angin kencang yang terjadi di wilayah tersebut. Kondisi mobil yang sudah penyok ini di bagian kapnya sehingga menjepit kursi dan bagian pengemudi. Informasi Bun Manado, ada Andreas Ruau di sana. Silakan laporan Anda, Andreas. Rekan Andreas? Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Ogan Ilir dan Polda Sumatera Selatan meringkus orang pelaku penambangan pasir ilegal yang meresahkan masyarakat. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi melalui Kapolres Kompol Hardiman menerangkan, seorang pelaku yang kini ditetapkan sebagai tersangka diamankan di Kecamatan Rantau Alai, Ogan Ilir. Saat diperiksa polisi, tersangka mengaku aktivitas tambang pasir di lokasi tersebut ada izin atau alias ilegal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Sumsel ada Agung yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan laporan Anda, Agung. Ya, terima kasih rekan Firda dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan ada ungkap kasus
penambangan pasir ilegal di Kabupaten Ogan Ilir, di mana sebenarnya pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas penambangan liar, di mana dampaknya diantaranya merusak alam, mencemari lingkungan, dan bahkan membuat pemukiman warga yang berada di bantaran sungai roboh karena tebing tempat tinggal mereka tergerus sungai. Oleh karenanya, menindaklanjuti laporan masyarakat ini, Polres Ogan Ilir dan juga Polda Sumatera Selatan menindaklanjutinya dengan melakukan operasi dan mengamankan salah seorang penambang pasir ilegal. Sebenarnya ungkap kasus ini sudah dilakukan sejak awal Februari lalu, namun Polres Ogan Ilir harus terlebih dahulu menggelar perkara di Polda Sumatera Selatan karena perkara tambang pasir ilegal di Ogan Ilir ini termasuk atensi besar dari pihak kepolisian begitu. Dan juga satu orang diamankan, tersangka warga Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir atas nama Sumardi, usia 41 tahun. Untuk saat ini kondisi tambang di Kecamatan Rantau Alai sudah ditutup permanen oleh polisi dan tidak akan dibuka sebelum benar-benar mendapatkan izin dari pihak berwenang. Sementara itu tersangka diamankan beserta barang bukti, diantaranya ada alat berat loader untuk mengangkut material pasir ke dump truck, dan juga ada seperangkat alat sedot pasir juga diamankan oleh Polres Ogan Ilir. Sementara untuk ancaman hukuman terhadap tersangka ini ialah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara atau minerba dengan ancaman 10 tahun. Polres Ogan Ilir menegaskan penindakan tambang pasir ilegal tidak akan berhenti di sini saja, namun akan terus dilanjutkan karena wilayah Ogan Ilir yang dialiri sungai utamanya Sungai Ogan, ini berpotensi membahayakan warga jika di setiap tepi sungai dimanfaatkan untuk tambang pasir ilegal. Sekarang ini selain tindakan preventif dan represif, polisi terus gencar melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait di Provinsi Sumatera Selatan agar aktivitas penambangan pasir ilegal di-stop selama tidak memiliki izin. Demikian rekan Firda dan juga Tribuners yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Agung atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Agung juga sudah menghimpun keterangan dari Kompol Hardiman Wakapolres Ogan Ilir. Berikut liputannya untuk Anda. Perorangan, ya, melakukan kegiatan dalam hal ini penambangan pasir, ya. Kemudian alat-alat, kemudian mesin juga. Nah ini, dan ini tidak ada izin. Nah itulah yang kita terapkan kepada saudara TSK ini. Pak, ini kan ada berapa tersangka ya Pak? 6 ya? Beda. Oh beda-beda ya Pak? Beda. Oh. Satu cuma. Ya. Hasil pengakuan dari TSK SM ini untuk sementara, ya, namun tidak menutup kemungkinan, ya, hasil dari pemeriksaan nanti tidak menutup kemungkinan ada orang lain, ya, tetap kita kembangkan. Pak TSK, pasir ini apakah tindak lanjut dari adanya perusakan lingkungan, Pak? Laporan warga mungkin Pak? Betul, ya. Dari medsos, ya, kemudian informasi-informasi dari masyarakat. Dari jembatan, gimana untuk kondisi saat ini, Pak? Lokasinya itu tepatnya itu di Desa Tanjung Mas, ya, Rantau Alai. Dan dalam hal ini kalau untuk sekarang ini, ya, tentunya tidak ada lagi. Namun kami membuka diri kepada rekan-rekan, apabila ada informasi terkait dengan penambangan ilegal ini, silakan informasikan kepada kami. Kami akan tindak lanjuti. TSK tersebut pemilik atau pekerja, Pak? Pemilik ya? Ya. Jadi untuk TSK sekaligus pemilik dari usaha tersebut. Pak, aktivitas penambangan ini kan mungkin satu orang, pasti ada yang melibatkan teman rekan yang lain. Ini tersangka kan hanya satu. Nah yang lainnya gimana, Bang? Sementara ini kami hanya satu, namun apabila ada perkembangan. Petinju negara Indonesia Daud Yordan mempersiapkan kembali untuk menghadapi lawannya di Bangkok, Thailand. Kini lawan Daud Yordan bukan lagi petinju asal negara Korea Selatan, Hwang Kil Kim.
Petinju asal Korsel ini dikabarkan mengalami cedera serius pada sesi latihan. Maka dari itu petarungnya melawan Daud resmi dibatalkan. Fokus petarung berjuluk Cino ini bersiap menghadapi petinju senior asal Thailand, Panya Utok. Persiapan menuju pertandingan tanggal 4 Maret nanti tentu harus terus dilakukan oleh Daud Yordan bersama sang pelatih. Untuk mengetahui bagaimana update terkini mengenai pelatihan yang dilakukan oleh Daud Yordan, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Pontianak, ada Jovi Lasta di sana. Silakan laporan Anda, Jovi. Oke, terima kasih rekan Pirda. Saya Jovi Lasta dari Tribun Pontianak. Di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan persiapan tinju dunia dari negara Indonesia, yaitu Daud Yordan mempersiapkan diri untuk menatap pertandingan pada tanggal 4 Maret tahun 2022 yang akan dihelat di Bangkok, Thailand. Nah, persiapan saat ini seperti yang telah kita ketahui juga berdasarkan wawancara saya beberapa waktu lalu kepada Daud Yordan, bahwa beliau terus mempersiapkan diri terutama dalam mempersiapkan strategi-strategi seperti itu, dan juga untuk mengasah kekuatan fisik terutama di atas ring seperti itu. Nah, bersama pelatihnya sendiri yaitu Edin Diaz, Daud Cino Yordan terus melakukan upaya-upaya persiapan dan kesiapan, terutama mentalnya sendiri dalam menatap pertandingan nanti. Nah, beberapa waktu lalu juga Daud Cino Yordan itu sebenarnya dijadwalkan menghadapi petinju asal negara Korea Selatan, yaitu Hwang Kil Kim. Nah, namun berselangnya waktu diketahui bahwa Hwang Kil Kim sendiri ini pada sesi sparring latih persiapan menghadapi Daud Cino Yordan itu mengalami cedera serius seperti itu. Nah, sehingga untuk pertandingan antara petinju dunia Daud Cino Yordan melawan petinju asal Korea Hwang Kil Kim ini secara resmi dibatalkan dari pertandingan tanggal 4 Maret tahun 2022 mendatang di Bangkok, Thailand. Nah, berselang kemudian 2 hari yang lalu dari laman Instagram MP Pro International dan juga dari petinju Daud Cino Yordan sendiri dari laman Instagramnya, beliau juga menyampaikan bahwa calon lawan barunya nanti yaitu adalah petinju asal Thailand, yaitu Panya Utok. Nah, diketahui juga bahwa petinju asal Thailand ini merupakan petinju senior dan juga syarat akan prestasi yang gemilang juga ya, seperti itu. Nah, tentunya ini menjadi tantangan terbaru dan juga tantangan tersendiri bagi Daud Cino Yordan seperti itu. Nah, dari latihannya yang sebelum-sebelumnya ini, Daud Cino Yordan telah menghabiskan latih tanding sparring seperti itu sebanyak 140 ronde, yaitu menghadapi baik itu Ongen Saknosiwi dan juga anak-anak didik yang ada di sasana tinju miliknya, yaitu yang bernama Daud Boxing Club, tepatnya di daerah Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, latih tanding sendiri dilakukan oleh Daud Yordan ini untuk mempersiapkan bahwa itu teknik maupun itu strategi dan juga kekuatan fisik dirinya di atas ring seperti itu. Nah, untuk persiapannya sampai sekarang seperti ada di layar video ini ya, seperti itu. Dan juga untuk sebelum berangkat ke Bangkok, Thailand juga, karena beliau akan menghadapi calon lawan baru. Beberapa waktu lalu juga saya telah mewawancarai pelatih Daud Cino Yordan, yaitu Edin Diaz. Beliau mengatakan bahwa terkait dengan calon lawan baru petinju berjuluk Cino ini, bahwa dirinya akan mempersiapkan strategi. Nah, tentunya ini akan sedikit berbeda seperti itu ketika mempersiapkan diri menghadapi Hwang Kil Kim. Nah, seperti itu. Nah, untuk lawannya sendiri nanti ini adalah petinju senior Thailand. Nah, tentu dari segi
strategi juga di atas ring ini akan diterapkan berbeda seperti itu. Karena Edin Diaz melihat dari tentunya video-video yang ada seperti itu dari pertandingan dari Hwang Kil Kim maupun dari Panya Utok seperti itu. Nah, tentu persiapannya seperti saat ini. Nah, tentunya beliau juga dari petinju Daud Chino Yordan ini mengharapkan dukungan seperti itu dari masyarakat Kalimantan Barat dan juga secara umum yaitu negara Indonesia. Mengharapkan dukungan dan doa seperti itu agar beliau bisa memenangkan pertandingan nanti yang akan dihelat di negara Thailand pada 4 Maret tahun 2022. Sekian rekan Firda. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak, Jovi Lasta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.